Bapak, saudara-saudara, masih ada waktu. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Untuk kesempatan ini saya tidak mau panjang-panjang, supaya lebih fokus. Ada, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, kita tutup majelis kita. Ya, silakan, Pak. Saya mau bertanya, kita ini, saya kemarin kebetulan ada satu teman kita di sini hendak melaksanakan baptis, dan saya kata pengantar saya kemarin ke pastor paroki bahwasanya memang Pak Apong juga kan sudah di sini ya hitungan berapa tahun Pak Apong ya? 7. Udah setahun lebih ini lah mengikuti kegiatan kita. Jadi atas dasar itu saya coba ajukan untuk, karena Pak Apongnya juga untuk siap untuk dibaptis. Jadi dari apa yang telah dilaksanakan KTPC bersama Pak Yakobus selama ini, jadi itu saya bilang untuk ke Pastor Paroki, Pastor Yanto, bisa jadikan pertimbangan lah untuk, karena memang secara pribadinya juga sudah siap. Jadi puji Tuhan dapat jawaban Kamis ini nanti Pastor pas kesini dan akan membaptis beliau. Baik, Pak. Jadi mungkin tangan nih Pak, beliau nih Pak, yang 7 tangan di ya. Jadi kalau memang bisa mungkin ditambahkan sedikit oleh Pak Yakobus untuk bagaimana misalnya selain yang istilahnya materi sudah disampaikan selama ini, apa-apa lagi mungkin yang biasanya secara dasar mungkin atau secara keseluruhan untuk orang yang persiapan dibaptis, khususnya Pak Apong, dan mungkin Pak Apong nanti mungkin ada mau pertanyaan juga, kami persilakan. Jadi mungkin itu Pak Yakobus sementara kami. Terima kasih. Halo, sampai. Ya, Pak Apong yang sudah memiliki iman kepercayaan akan Yesus Kristus dan mau dibaptis, ya. Apalagi Pak Apong ini sudah dewasa. Ya, yang jelas doa-doa pokok ini pasti udah hafal ya Pak Apong ya. Doa Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Ya Pak, udah Pak gitu. Ya. Doa tobat, udah perintah Allah, 5 perintah gereja. Doa tobat, saya juga enggak. Doa tobat. Itu saya operator tiap minggu kena saya. Doa tobat. Sudah, mungkin ada mau tanya atau apa disampaikan. Saya mengaku. Ada satu lagi. Saya mengaku dengan Pak. Halo? Aku percayakan alam kuasa. Itu syahadat para rasul. Ada lagi Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan Esa atas segala dosa-dosaku. Doa juga kan pasti. Tuhan kita mendoakan. Gimana Pak? Enggak jelas Pak? Halo? Oh ya. Pasti Pak. Jadi terima kasih ya kan, atas keyakinannya dan siap dibaptis. Yang paling utama itu, yang pertama adalah ya, percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Allah Tritunggal yang itu adalah Tuhan kita. Nah, berikutnya doa-doa pokok itu wajib. Kemudian akan dibaptis. Selamat ya Pak Apong. Pada prinsipnya setelah dibaptis bukan selesai menjadi pengikut Kristus. Justru itulah permulaan awal Pak Apong untuk menjadi saksi iman yang hidup. Maka saya mengambil kutipan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus tadi. Ini sebenarnya memang pesan dari Pak Andre. Maka saya mengambil
bab 15 ayat 1 sampai 11 itu, supaya Pak Apong itu ya paham bahwa Injil lah sebagai dasar iman dan keselamatan. Maka setelah dibaptis nanti Pak Apong resmi menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik, menerima sakramen pembaptisan, nanti langsung bisa menerima sakramen Ekaristi, karena sakramen pembaptisan itu sekaligus sakramen pertobatan ya, Pak Apong ya. Jadi nanti pada masa Advent Pak Apong silakan menerima sakramen tobat. Jadi ada ya. Kemudian setelah sakramen nanti Pak Apong terima sakramen komuni pada Kamis ini ya. Selanjutnya ya Pak Apong sudah boleh menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Nah, Pak Apong sendiri sudah punya istri kah? Sudah ya. Sebelumnya istri Pak Apong agamanya apa, Pak? Sudah dua. Oh begitu. Berarti istrinya dulu Siap Buddha ditanya agamanya tadi. Buddha sebelumnya. ya. Jadi Pak Apong nanti itu dulu Pak Apong istrinya itu waktu menikah terima sakramen perkawinan atau kawin di gereja atau belum tuh? Kawin di kampung maksudnya? Iya. Oh, bukan kawin. Bukan. Oh ya. Setelah nanti Pak Apong baptis, mau tidak mau Pak Apong harus namanya itu konvalidasi lagi. Pengucapan janji perkawinan nanti disampaikan saja. Ya. Boleh diurus. Nanti ditanyakan kepada Pastor Yanto bagaimana prosesnya. Nah, karena istri sudah Katolik, nanti istri itu pasti menerima sakramen pertobatan dulu. Setelah itu nanti Pak Apong akan menerima ya peneguhan atau pengulangan janji perkawinan, konvalidasi. Ya Pak Apong. Nah nanti kalau ada ini boleh Pak Andre disampaikan juga kepada Pastor Desi kalau ada yang mau krisma, yang belum krisma itu didata. Nanti Pastor Yanto itu akan ya kan, menyampaikan itu kepada Bapak Uskup kalau memang sudah ada yang ya dari sebagian yang umat Katolik ini belum menerima sakramen krisma. Gimana Pak Andre? Berapa orang yang belum krisma di situ? Ada belum dengan krisma ya Pak. Ada yang belum krisma. Jadi nanti disampaikan ke Pastor Yanto. Banyak Pak. Ya, Banyak Pak krismanya. itu disampaikan ke Pastor Yanto. Ini bagaimana nih banyak umat Katoliknya belum krisma di situ kan? Nah, nanti semoga dari pewartaan DPP Sisilia nanti ada yang di situ Pak, supaya nanti ya menyiapkan waktu tahun depan Monsinyur atau Bapak Uskup bisa menyiapkan waktu di gereja rutan ini untuk penerimaan krisma Pak, sehingga nanti pas Pak Apong dibaptis Pak, didata dulu berapa jumlahnya. Pak Dendi juga belum tuh kayaknya. Ya kan? Nah, Pak baptis tuh. Pak Dedi udah gak Pak Dedi? Banyak yang belum Pak. Nah, jadi nanti sampaikan saja kepada itu Pak Andre berapa totalnya jumlahnya supaya nanti udah mulai ada pembelajaran. Pak Andre belum juga kah? Krisma? Udah. Oh iya. Masa Pak Andre belum kan? Nah, jadi nanti jadi begini. Ada lagi yang mau bertanya?
yang pasti kan kalau ada mungkin sama udah seperti Pak Yabus ya. Kalau memang nanti pun misalnya dalam berjalannya kompetisi ini, artinya Pak Ahok ini harus tetap aktif dalam kegiatan televisi Pak ya. Ya, itu dia tuh ada mistalisi ya, Pak. Sebenarnya kan ada yang disebut dengan penerimaan calon katekumen, ya Pak. Ya. Kasih tahu. Setelah itu masa katekumenan, ya kan? Ya, betul. Nah, setelah itu dia menjadi calon baptis, lalu dibaptis. Nah, lalu ada masa mistagogi. Masa mistagogi itu adalah masa di mana dia harus terus mempelajari tentang iman Katolik, ya, karena dia akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya, termasuk sakramen Krisma, Pak. Ya. Karena itu mempersiapkan diri kita 3 sakramen itu. Kan nanti kan Pak Apong tuh menerima sakramen baptis, sakramen Eucharisti. Nah, menjadi sempurna dia menerima sakramen Krisma. Jadi dia disebut inisiasi Katolik atau inisiasi Kristen. Nah, begitu. Jadi dia lebih aktif dan terlibat, itu sudah janjinya. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang. Sambil nanti kita mempersiapkan syarat-syarat secara pastoral di belum ada Pak ya di selama belasan tahun. Apakah dulu udah pernah Kak Krisma di gereja Rutan? selama saya di sini, saya juga karena uskup bisa datang hampir setiap tahun dulu kan. Ya. Tapi memang belum pernah Pak. Selama saya Ya nanti boleh disampaikan ke Pak Suryanto, kami ini kok belum pernah, karena udah belasan tahun kan. Tapi bisa jadi kan dari warga Dominikan atau dari Fransiskan awam itu, ya kan, atau dari DPP setempat yang akan dipercayakan untuk ya menjadi pemimpin Krismanya kan begitu. Jadi menjadi sejarah. sambil nanti kata visi dari Pak Yabus mungkin boleh juga diamalkan sambil Baik, berarti bahan dalam itu saya cari untuk penerimaan sakramen Krisma itu sambil ya Pak. Sambil nanti kita tanyakan administrasi pastoral dari paroki gimana kan sih? ya Kami sambil lanjut ke tetap kan itu kan paroki Santa Cecilia Pak. Nanti yang namanya administrasi pastoral tetap di paroki Cecilia karena gereja itu dia itu kan wilayahnya gereja paroki Santa Cecilia, maka baptis atau apapun misalnya ya itu wajib diterimakan di gereja Rutan. Nah, begitu juga dengan Pak Apong nih kalau mau konfirmasi itu dengan istrinya itu setelah dia dibaptis nanti kan dia harus konvalidasi itu. Nah itu boleh nanti dia menerima sakramen atau konvalidasi itu untuk janji perkawinan lagi di gereja Rutan. Belum pernah Pak ya ada yang menikah di gereja Rutan nih? belum Pak. Bisa Pak Apong nanti dengan istrinya itu. Ya. Ini kapan Pak? Ini kapan dia mau menerima baptis ya? Kamis ini Pak. Kamis ini ya. Sayang ya. Coba kemarin kalau tahu tuh, kemarin sampaikan ke Pak Suryanto kalau bisa diurus itu bisa bersamaan tuh. Baptis lalu konvalidasi dengan istrinya. Cuman ya udahlah. Mungkin nanti cari waktu yang lain lah. Pas di luar sana dia bisa makan. Itu makan juga. Kan sejarah gitu. Kalau biasa sih di Sungai Raya ya Pak. Oh yang pernah Sungai Raya ya? Pak
Di paling baru, ya, kalau posisi wah, Istrinya. tapi kan masih baru Dia belum keluar ya. Pak Apong ini masih lama ya. Oh begitu. Ya kalau begitu istrinya harus hadir dong. ya, Hari Kamis istrinya dihadirkan. ya. Baik. Itu saja Pak Apong. Selamat ya Pak Apong. Jangan lupa istri dan anak dihadirkan nanti Kamis supaya ini menjadi suatu tanda rahmat. Kalau memang masih bisa nanti ditanya ke Pastor Yanto, cuman memang harus penyelidikan kanoniknya oleh Pastor Paroki Sungai Raya sana dulu. Nanti dikasih semacam surat bahwa istri Pak Apong ini memang ya ini gitu. Sebenarnya bisa sekaligus Pak memang ini gitu. Nah, tapi kan tergantung Pastor Yanto lagi nanti kalau ada ini. Tapi Bapak boleh sampaikan Pak, bagaimana Pak Pastor Yanto ini kan Pak Apong mau dibaptis, lalu istrinya hadir. Daripada 2-3 kali dia langsung konvalidasi ya begitu hari itu gitu. Karena biasanya di paroki Bunda Maria Jeruju begitu Pak. Setelah dibaptis, karena salah satu pasangan itu Katolik, dia langsung peneguhan perkawinan ulang, konvalidasi tuh. Nah, kalau dia suami istri dibaptis, dia langsung Pak, kalau dia dibaptis tuh, dia langsung inilah istimewanya sakramen baptis tuh. Kalau suami istri dibaptis sebelumnya sudah kawin adat atau kawin agama lain tuh, dia langsung baptis, komuni perkawinan dia. Nah, tapi karena ini boleh tuh, nah itu saran saya Pak, tanya Pastor Yanto lagi. Kalau dia ini kan istrinya sudah Katolik, makanya nanti kan besok kan masih Rabu, masih bisa ngurus-ngurus suratnya, minta surat baptis terbaru dari sana, mau diurus. Itu saran saya Pak, biar dia tidak terlalu ribet gitu Pak. Maklumlah, dia depan lupa pula dia. Ya, yang jelas istri dan anak-anaknya mesti dihadirkan Pak, karena bapaknya dibaptis. Tapi dah tahu ya istrinya dia mau dibaptis. Ya, sangat mendukung, tapi istrinya sebenarnya juga harusnya segera mengurus surat-suratnya untuk konvalidasi itu gitu. Sebenarnya tidak repot Pak, surat baptis terbaru ya kan. Kemudian kalau untuk pencatatan akta perkawinannya ya memang dia harus ke pengadilan sih, ya kan? Karena itu kan dia beda dengan yang biasanya. Gitu. Oke, demikian Pak, dapat saya sampaikan. Ya Pak Ngacam, ya silakan Pak. Ngacam nggak ada? Oh nggak ada. Baik. Kalau nggak ada kita tutup ya. Baik. Mari kita tutup karena kebetulan juga saya ada agenda lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kaya agung yang menyatukan kami di tempat ini, walaupun dia di luar online ini. Kami bersyukur bahwa Pak Apong akan dibaptis pada hari Kamis, berkata di melindunginya agar keyakinan imannya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi suatu iman yang menjadi berkat bagi dirinya, istrinya, keluarga dan anak-anaknya. Begitu juga untuk bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Semoga Bapak selalu memberkati kami semua, terutama bapak-bapak yang hadir ini, agar menjadi pribadi yang menjadi saksi iman yang hidup, menjadi saksi kuasa yang hidup. Dan berkatilah para istri-istri, para anak-anak, para saudara-saudari, dan juga para orang tua. Semoga mereka selalu memberikan kekuatan penghiburan dalam doa. Dan bagi yang bermasalah atau yang sakit, Bapak berikan penghiburan dengan penyembuhan dan mengangkat masalahnya. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajar dengan sepanjang segala masa.
kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, memberkati dan melindungi. Salve. Shalom. Salve. Salve.